Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Muhammad Nizamuddin Aulia. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Khawaja Sayyid Muhammad Nizamuddin Aulia merupakan tokoh utama dalam perkembangan tasawuf dan spiritualitas Islam di wilayah anak benua India, khususnya dalam tarekat Chishti. Beliau dikenal sebagai seorang sarjana Muslim Sunni dan wali sufi besar yang menyebarkan ajaran cinta kepada Tuhan melalui cinta terhadap sesama manusia. Ajarannya menekankan pentingnya kasih sayang universal, toleransi antaragama, dan kehidupan spiritual yang mendalam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Khawaja Sayyid Muhammad Nizamuddin Aulia adalah seorang ulama dan wali sufi terkemuka dari tarekat Chishti. Beliau lahir pada tahun 1238 dan wafat pada tanggal 3 April tahun 1325. Beliau merupakan murid dari Fariduddin Gansyakar dan merupakan penerus silsilah spiritual yang mencakup tokoh-tokoh besar seperti Moinuddin Chishti dan Qutbuddin Bakhtiyar Kaki. Nizamuddin Aulia menjadi figur sentral dalam penyebaran ajaran mistik Islam di wilayah Delhi dan sekitarnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pengaruh Khawaja Nizamuddin Aulia paling menonjol pada abad ke-13 hingga awal abad ke-14, khususnya selama masa hidupnya antara tahun 1238 hingga 1325. Pada masa ini, masyarakat Muslim di Delhi mengalami perubahan paradigma spiritual, dari kecenderungan duniawi menjadi kecintaan terhadap kehidupan mistik dan pendekatan sufistik dalam menjalani agama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa ajaran Khawaja Nizamuddin Aulia terutama berkembang di Delhi, ibu kota politik dan spiritual Kesultanan Delhi saat itu. Kota Delhi menjadi pusat aktivitas dakwah dan spiritualitas beliau, dan makam beliau yang terletak di Nizamuddin Basti, New Delhi, hingga kini menjadi tempat ziarah penting bagi umat Islam dan peminat tasawuf dari berbagai latar belakang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa ajaran Khawaja Nizamuddin Aulia sangat penting karena memperkenalkan nilai-nilai spiritual Islam yang menekankan kasih sayang, toleransi, dan kedamaian, yang menjadi respons terhadap situasi sosial politik yang penuh kekerasan dan ketegangan sektarian pada masanya. Ajaran beliau membentuk karakter Islam India yang inklusif dan penuh cinta kasih. Sejarawan Ziauddin Barani mencatat bahwa pengaruh beliau begitu besar sehingga masyarakat Islam di Delhi bergeser dari fokus pada duniawi ke arah kehidupan spiritual dan doa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Khawaja Nizamuddin Aulia memiliki hubungan yang kompleks dengan kekuasaan politik, khususnya dengan Sultan Ghiyasuddin Tughlaq, pendiri dinasti Tughlaq. Awalnya hubungan mereka bersifat harmonis, namun kemudian memburuk akibat perbedaan pandangan dan ketegangan antara visi spiritual Khawaja Nizamuddin Aulia dan pendekatan kekuasaan Sultan Ghiyasuddin. Konflik tersebut menggambarkan dinamika antara otoritas spiritual dan otoritas politik pada masa itu. Khawaja Sayyid Muhammad Nizamuddin Aulia merupakan salah satu tokoh sentral dalam sejarah spiritual Islam di anak benua India, khususnya dalam konteks penyebaran tasawuf dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Beliau lahir pada tahun 1238 di kota Badaun, Uttar Pradesh, India, dan wafat pada tanggal 3 April tahun 1325 di Delhi. Sebagai tokoh terkemuka tarekat Chishti, beliau merupakan penerus spiritual dari Khawaja Fariduddin Gansyakar, yang dalam silsilah tarekat Chishti berasal dari Khawaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki dan Khawaja Moinuddin Chishti. Dengan demikian, Khawaja Nizamuddin Aulia adalah bagian dari rantai rohani yang memainkan peran sangat penting dalam pembentukan wajah Islam yang moderat dan spiritual di wilayah Asia Selatan. Dalam praktik dan ajarannya,
Khawaja Nizamuddin Aulia menekankan prinsip cinta sebagai inti dari pengalaman ilahiyah. Ajaran beliau tidak hanya mencerminkan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga memperkuat relasi horizontal antara sesama manusia. Beliau secara konsisten menolak segala bentuk diskriminasi, baik berdasarkan kasta, agama, maupun status sosial, dan lebih memilih pendekatan kasih sayang yang inklusif. Dalam pandangan beliau, mendekati Tuhan berarti mencintai ciptaannya. Oleh karena itu, pelayanan terhadap umat manusia dianggap sebagai bentuk ibadah yang sangat luhur. Salah satu aspek penting dalam ajaran Khawaja Nizamuddin Aulia adalah penolakannya terhadap kekerasan dan dominasi kekuasaan politik. Dalam sejarahnya, beliau dikenal menjaga jarak dari elit penguasa, termasuk terhadap dinasti Khalji dan dinasti Tughlaq, meskipun beberapa kali menjalin komunikasi dengan mereka. Interaksi yang semula hangat antara Khawaja Nizamuddin Aulia dan Sultan Ghiyasuddin Tughlaq perlahan menjadi tegang dan berujung pada pertentangan terbuka. Perselisihan tersebut mencerminkan ketegangan antara otoritas spiritual yang bersifat transenden dan otoritas politik yang berlandaskan kekuasaan duniawi. Ketegangan ini menjadi simbol perlawanan halus dari para sufi terhadap korupsi kekuasaan dan ketidakadilan sosial. Menurut catatan sejarawan Ziauddin Barani yang hidup pada masa itu, kehadiran Khawaja Nizamuddin Aulia di Delhi membawa dampak besar terhadap cara berpikir dan sikap hidup umat Islam. Banyak masyarakat yang awalnya hidup dalam orientasi duniawi mulai tertarik pada kehidupan spiritual, zuhud, dan pengabdian melalui doa dan zikir. Barani menyebut fenomena ini sebagai pergeseran paradigma dalam spiritualitas Islam di Delhi, yang menyebabkan peningkatan minat terhadap ajaran tasawuf dan penyebaran nilai-nilai sufi di kalangan rakyat biasa maupun kalangan elit. Khawaja Nizamuddin Aulia juga dikenal sangat dekat dengan para penyair, budayawan, dan ulama. Salah satu murid spiritual beliau yang paling terkenal adalah penyair dan musisi legendaris Amir Khusrau, yang menciptakan banyak karya dalam bahasa Persia, Hindi, dan Hindavi sebagai bentuk ekspresi cinta kepada Tuhan dan gurunya. Kehadiran Amir Khusrau di sisi Nizamuddin Aulia memperkaya tradisi musik dan sastra Islam di India dan menjadi pondasi awal munculnya genre musik Qawwali, yang hingga kini masih dipertunjukkan dalam majelis-majelis sufi di Asia Selatan. Dari perspektif sosial budaya, Khawaja Nizamuddin Aulia memiliki pengaruh yang sangat luas. Beliau dianggap sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat multietnis dan multireligius di India. Dalam lingkungan yang penuh perpecahan dan diskriminasi antar kasta dan agama, beliau membuka pintu langgar untuk semua golongan, termasuk Hindu, Sikh, dan golongan masyarakat bawah. Khanqah beliau di Delhi menjadi tempat berlindung bagi orang miskin, pengungsi, musafir, serta para pencari spiritualitas yang tulus. Secara arsitektural dan historis, kompleks makam beliau di kawasan Nizamuddin Basti, New Delhi, menjadi salah satu situs ziarah paling penting dalam dunia Islam di Asia Selatan. Ribuan peziarah datang setiap tahun dari berbagai penjuru dunia, tidak hanya dari kalangan Muslim, tetapi juga dari pemeluk agama lain yang menghormati warisan spiritual beliau. Tradisi langar atau makanan gratis dan pembacaan Qawwali masih dilestarikan di sana sebagai bagian dari peringatan kehidupan dan ajaran beliau. Dalam khazanah pemikiran tasawuf, Khawaja Nizamuddin Aulia dipandang sebagai pelopor pendekatan yang membumi, yang menjadikan agama sebagai sarana pembebasan spiritual dan sosial. Beliau tidak menulis karya teoretis dalam bentuk kitab, namun ucapan dan tindakannya didokumentasikan oleh para muridnya dan terus menjadi rujukan dalam studi-studi sufi. Ajaran beliau menekankan pentingnya ikhlas, kejujuran, kemurahan hati, dan pengabdian kepada Tuhan tanpa pamrih. Dengan demikian, Khawaja Sayyid Muhammad Nizamuddin Aulia merupakan sosok multidimensi yang perannya melintasi batas waktu dan geografis. Warisan beliau tidak hanya terbatas pada komunitas Muslim,
tetapi juga mencakup dimensi budaya, spiritual, sosial, dan historis yang membentuk identitas pluralistik masyarakat India modern. Pengaruh beliau tetap hidup dalam laku para darwis, karya seni musik Qawwali, dan semangat inklusivitas lintas agama yang masih dirasakan hingga saat ini. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar,
Silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.